Di akhir adik-adik akan saya tunjuk satu persatu, terutama yang mungkin terlihat tidak aktif atau tidak on cam ya. Siap-siap. Next. Jadi tadi kita udah membahas ya, kenapa kita harus perlu mempelajari ini. Terus bagaimana pendekatan sistematis tentang membaca radiologi muskuloskeletal, khususnya pakai foto X-ray konvensional, kemudian kelainan dasar di tulang dan jaringan lunak. Tadi sudah sempat saya singgung ya, bisa kongenital, bisa infeksi, bisa neoplasma, bisa trauma, bisa metabolik ya. Metabolik bisa kelainan misalnya dari hiperurisemi, kemudian kondisi yang lain yang bisa mempengaruhi apalagi ya. Itu ya salah satu contohnya. Kemudian bagaimana adik-adik bisa menginterpretasi radiologi secara sistematis. Itu tujuannya. Next. Jadi prinsip dasarnya tadi ya, pertama kali yang kita lakukan adalah memverifikasi identitas dan kualitas foto tadi. Rule of two tadi salah satunya. Kemudian pendekatan sistematisnya itu harus diikuti ya. Kenapa? Kalau enggak sesuai itu nanti mesti ada yang terlewat. Ya. Jadi kita pakai ABCS untuk tulang-tulang panjang khususnya. Dan untuk tulang-tulang seperti tulang belakang, servikal, torakal, lumbo, sakral, nanti ada deskripsi tersendiri ya, nanti akan saya tampilkan juga. Kemudian adik-adik paling tidak sudah bisa membuat bagaimana mendiagnosis ya, atau membuat kesimpulan dari yang tadi dideskripsikan. Next. Verifikasi awal ini tadi, nama, jenis kelamin, tanggal pemeriksaan, sisi kanan dan kiri harus tercantum. Kenapa sih harus seperti itu? Karena bisa jadi nanti tertukar fotonya. Kalau tertukar foto dengan punya orang lain, diagnosisnya bisa berbeda. Diagnosis berbeda, maka terapi juga berbeda. Selain itu, bisa untuk memfollow up ya, bagaimana kondisi saat ini dibandingkan kondisi sebelumnya. Sisi kanan kiri juga penting banget untuk melihat perkembangan dan juga untuk memastikan terapinya sesuai. Kadang ada beberapa kelainan itu yang perlu terapi yang invasif ya, seperti misalnya akumulasi darah di cairan sendi, hematrosis tadi bisa dilakukan drainase atau ngambil. Nah, kalau kita salah menentukan posisinya, kanan dibilang kiri dan kiri dibilang kanan misalnya ya, itu bisa berakibat fatal. Kemudian posisi fotonya apa? Jadi adik-adik itu kalau mau minta foto itu harus jelas. Foto apa, regio apa, misalnya regio toraks, regio femur, regio regio. Jadi harus tertulis dulu. Jangan foto ronsen titik atau foto polos AP lateral. AP lateral ya memang udah benar. Tapi apa yang mau difoto itu belum jelas. Ya. Jadi kalau minta foto harus jelas. Regionnya apa yang dituju, kanan dan kirinya. Ya, makanya harus dibaca lengkap. Kemudian kualitas foto. Kualitas foto tadi yang saya sebutkan ya, misalnya tidak memperlihatkan dua sendi, ada bagian yang terpotong, atau kondisi fotonya itu tumornya terlalu
besar, tebal, sehingga fotonya kurang, dosis X-ray-nya kurang, akhirnya fotonya kurang jelas. Next. Ini tadi sudah ABCS. Next. Ini tadi juga sudah ya. Alignment, keselarasan, kesegarisan, dislokasi, subluxasi, karena juga menyangkut sendi juga yang dinilai ya. Angulasi, angulasi itu berarti membentuk sudut. Kemudian rotasi, jadi berputar, dan juga ada displacement ya. Jadi misalnya fraktur, garis frakturnya berpindah, bergeser. Next. Bone mengevaluasi trabekula tadi, osteoporosis tadi ya, trabekulasinya kasar, densitasnya bagaimana, korteksnya bagaimana, ada lesi litik sklerotik refraktur, nilai adakah Bredel reaction. Next. Ini sekilas saya ulang biar semakin ingat ya. Untuk cartilage itu join join space-nya adakah penyempitan atau ada pelebaran justru. Kalau menyempit biasanya pada degeneratif proses tadi ya, yang saya contohkan tadi osteoartritis ya, yang grade lebih lanjut. Terus ada juga yang melebar itu contohnya kalau kasus trauma ya, kasus trauma yang menyebabkan penumbukan penim bentar. Ini penumpukan cairan di sendi yang disertai darah ya biasanya joint effusion. Terus kemudian erosi sendi biasanya ini pada gouty arthritis atau bisa juga pada rheumatoid arthritis. Efusi tadi sudah, ankilosis lah. Ankilosis ini nyambung, menyatu, nempel satu tulang dan satu lainnya karena sendinya sudah menyempit sekali bahkan hilang ya. Biasanya pada degeneratif proses itu osteoartritis yang lebih severe yang grade 4. Kemudian pada kasus TB ya, infeksi TB sehingga joint space-nya menghilang. Itu bisa juga spondilitis TB, ankylosing spondylitis. Next. Ini soft tissue tadi, kalsifikasi, gas atau udara dalam jaringan lunak, atau benda asing ya, misalnya peluru, atau jarum, dan lain-lain. Next. Nah, kalau pada kasus trauma, jangan lupa melihat atas dan bawahnya. Karena tadi bisa jadi terjadi politrauma atau multiple trauma. Jangan fokus pada satu kelainan saja, karena bisa jadi ada kelainan di tempat lain. Atau fraktur yang tersembunyi. Nah, fraktur yang tersembunyi ini kadang susah ya memang. Dia hanya samar aja. Dan bisa misalnya frakturnya di daerah acetabulum misalnya. Acetabulum dari hip joint itu ya. Itu nggak bisa memang dideteksi pakai foto polos. Nah, seperti itu biasanya perlu pemeriksaan CT scan untuk memastikan ada fraktur apa enggak. Kemudian kalau kasus trauma itu penting adalah mengevaluasi setelah dilakukan terapi ya, bagaimana alignment-nya, apakah sudah kembali setelah direposisi dan seterusnya. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan juga, radiologi pada usia anak-anak, perhatikan bahwa ada growth plate yang belum menutup, itu bukan garis fraktur ya. Itu adalah anatomi yang normal karena memang usianya masih anak. Next. Kalau infeksi, apa yang harus diperhatikan ya? Ini tadi sudah sebagian. Next. Mbak.
Nah, kalau tumor tulang ya, berarti tulangnya membesar, terus tentukan di mana. Kemudian lesinya yang berupa litik atau sklerotik, multiple atau soliter, reaksi periostealnya bagaimana? Karakteristiknya benign atau malignan. Next. Nah, ini kalau membaca foto tulang belakang, mulai dari cervical sampai sakral ya. Jadi yang pertama harus dinilai maaf kepencet jadinya keluar. Terus membaca foto tulang belakang ya. Jadi yang pertama sama alignment, tapi nggak sesimpel ABCS aja, tapi kita juga harus memperhatikan kurvnya, kurve dari tulang belakangnya melurus. Jadi melurus atau ada skoliosis ya. Kalau melurus tuh biasanya karena paravertebral muscle spasm. Jadi kondisi tulang belakangnya itu dia jejak gitu ya. Kan normalnya ada kurve kifosis dan lordosis, tapi dengan sudut yang normal ya. Tapi ini dia lurus banget gitu, nggak membentuk kifosis maupun lordosis sehingga disebut sebagai melurus. Kemudian trabekulasi tulang tetap dinilai ya pada bone, tinggi korpus vertebrae, normal atau kompresi, kemudian ada lesi atau enggak, frakturnya, spur formation. Kemudian intervertebral space, jadi antar korpus vertebrae itu juga dinilai ya, jaraknya harus sama, harus tetap. Kalau ada yang menyempit berarti kita curiga ada kelainan. Kemudian prosesus spinosus dan prosesus transversus itu juga dinilai. Kemudian pedicle intak atau tidak. Line of weight bearing. Jadi titik pusat tumpu tulang belakangnya itu di mana? Apakah di depan promontorium berarti posisinya tidak stabil. Kalau pada promontorium osakrum berarti stabil. Ya, kemudian soft tissue juga tetap dinilai apakah ada paraspinal mass. Biasanya pada TB ya. Next. Nah, pada kasus-kasus tulang belakang itu yang harus diperhatikan penting adalah ini ya, red flags-nya ini. Kalau ada fraktur servikal, kalau ada dislokasi sendi besar, gas di jaringan lunak tadi, lesi distosis agresif. Kenapa? Pada korpus vertebrae itu juga ada red flags-nya karena kaitannya sama medula spinalis. Kalau medula spinalis pada dewasa itu kan terakhir di L1 L2 ya. Jadi sepanjang itu kalau ada sesuatu di korpus vertebrenya mulai servikal sampai lumbal, kita harus berhati-hati apakah bisa mengenai
medula spinalisnya atau tidak, ya. Akibat frakturnya atau akibat yang lain. Next. Ini sama kayak tadi. Jadi yang pertama disebutkan ini foto apa, posisinya apa, AP atau lateral, kemudian cek identitasnya ada, lengkap atau enggak, kemudian ABCS, dan kesimpulannya apa, ya. Itu caranya. Next. Contoh contoh kesan ini ya, contoh membuat kesan. Jadi kesimpulannya, foto wrist AP lateral dextra misalnya ya, tampak fraktur distal radius dengan angulasi ke dorsal dan disertai soft tissue swelling. Itu seperti itu, membuat kesimpulan. Next. Ini biar nggak lupa, harus sistematik. Kemudian memulai dari membaca foto yang normal, tadi sebagian sudah saya tunjukkan, dan yang patologis, yang sebentar lagi kita akan latihan. Kemudian jangan lupa membandingkan kanan dan kiri, ya, karena kadang kita baru tahu itu abnormal kalau ada yang asimetris. Next. Nah, kita harus sering latihan gitu ya. Gak mungkin saya bisa membuat adik-adik ini jadi pinter membaca foto dalam waktu 100 menit nggak nyampe atau 200 menit nggak nyampe ini. Nggak mungkin. Tapi kalau adik-adik bisa mengambil poinnya bahwa apa sih yang penting gitu ya, ya ABCS itu sama kalau foto spine itu tadi urutannya. Next. Nah, sekarang kita coba latihan membaca satu-satu. Yang Andini Wilda hadir. Tolong dibaca, Dek. Andini Wilda S. Andini belum hadir ya? Berarti selanjutnya Arya R. Oke, dokter. Silakan coba. Izin jawab dokter untuk yang pertama itu menentukan jenis fotonya dokter. Itu ronsen ekstremitas antebrachi yang kanan. Eh, Antebrachi kanan. Maaf dokter, kiri dokter. Ya, terus Dengan antara posterior. AP, terus Lalu untuk kualitas fotonya, kontrasnya cukup terlihat. ya, terus Ada dua posisi. posisi apa? eh ini lateral dokter. Posisi lateral dan uh, lateral dan AP. Tadi kamu bilang AP Oh iya gitu dokter, loh. AP dokter. AP dan lateral. Terus next. Lalu yang ABCS-nya dokter. Mm-mm. Di alignment-nya itu Alignment ya. alignment itu ada disrupsi di radius dan ulnanya.
fragmen tulang tidak sejajar segaris, dokter. Lalu Di terdapat radius dan ulna eh di menyebutnya. radius, dokter. Terus? Terus eh, ada angulasi pada lateralnya, pada foto lateral. Terus? Lalu di bone-nya itu ada fraktur pada radius distal pada area eh, diaphysis, dokter. Terus? Lalu ada pergeseran fragmen. Lalu di kartilagonya eh, tidak ada tampak fraktur, dokter. Lalu Terus? di soft tissue-nya ini yang warnanya putih-putih, apa namanya, seperti kabut ini, adanya pembengkakan jaringan. Terus? Kesimpulan? Kesimpulannya ada fraktur pada radius sepertiga distal. Mm-mm. Eh, Terdapat angulasi, komplit fraktur, dan displace, dokter. Terus? Sudah, dokter. Sudah ya. Oke. Terima kasih, dokter. Arif Dani Suara tolong dilengkapi kalau ada yang perlu dilengkapi. Ya, dokter, mungkin kalau dari saya, dari hasil kesimpulan, mungkin sama seperti Arya, mungkin tapi ada beberapa yang saya lengkapin. Mungkin lebih kesan secara kesannya yaitu displace displace complete fracture dari tadi yang juga 1/3 distal radius dan juga ulna sinistra dari dengan angulasi dorsal dan juga overriding fragment. Mm-mm. Seperti itu, Itu dokter. aja. Mungkin kalau dari Jadi saya. frakturnya juga di ulna. Mungkin karena kanannya juga gitu, dokter. Dari sebelahnya, radius dan ulnanya gitu, dok. Hmm. Ya, wes. Itu aja ya. Ada Iya, lagi? Udah. cukup, dokter. Mungkin izin menambahkan dokter. Siapa ini? Dimas dokter. Oh ya, coba Dimas. Kalau dari tampak foto yang lateral dokter itu seperti tampak dislokasi pada tulang ulna dokter. Itulah aja. Ada lagi tambahan yang lain? Sudah, Dimas? Fragmen distal mengalami dislokasi atau angulasi dorsal dokter. Mungkin itu dokter. Ya, jadi bagus ya. Ketiganya saling melengkapi. Cuman yang kurang itu adalah menyebutkan kanan atau kirinya. Kemudian diagnosis lengkapnya berarti fraktur komplit sepertiga distal os radius sinistra dengan angulasi ke dorsal, ya kan? Disertai dislokasi ulna ke dorsal juga sinistra, ya kan? Ya, tapi ini secara umum sudah
sudah bagus, sudah pintar, tinggal melengkapi aja. Ya, next foto. Screen kan. Yang baca sekarang Isra Mihsarena. Enggak, tolong dideskripsikan. Ada dokter. Pertama-tama kita dulu dari modalitas, posisinya dan adapun kalau pada X-ray itu markernya. Nah, pada foto thorax fotonya terlihat ada marker red dan right. Lalu untuk modalitasnya sepertinya foto polos. Lalu untuk posisinya AP bilateral. Ya. Terus foto apa? Foto polos apa? X-ray routine. Hmm? Apa? X-ray. Lah iya, X-ray apa? Foto apa? Regionya. Regio lutut dokter. Ya, nama anunya apa sih lutut? Genu. Ya. Genu AP bilateral. Gitu loh. Foto X-ray genu posisi AP kanan kiri. Terus next. Selanjutnya kita melakukan pendekatan ABCS. Kita lihat alignment-nya. Pada foto terlihat alignment sendi lutut masih relatif baik. Eh, Lalu tidak tampak dislokasi atau sublokasi. Lalu tampak kecenderungan paus ringan. Mungkin akibat penyempitan kompartemen medial dokter. Ya mana? Kanan apa kiri apa dua-duanya? Kanan. Terus Selanjutnya bone tampak osteofit marginal mungkin pada tepi sendi. Lalu tidak tampak garis fraktur. osteofit atau spurnya di mana aja bisa nyebutin? Osteofit atau spurnya yang mana sih? Coba bisa ditunjukkan Isra. Isra apa Isra? Isra bisa. Isra ya. Yang mana coba tunjukin? Izin menggunakan. Terus yang kamu lihat mana lagi? Itu Udah. Ya. Ya, next. Hapusan dulu. Next. Selanjutnya kita itu ada penyempitan joint space terutama di bagian bilateralnya dokter. Selanjutnya mungkin selanjutnya untuk di soft tisunya itu tidak tampak pembekakan jaringan lunak.
lalu tidak tampak klasifikasi jaringan lunak. Mm-mm. Udah, kesimpulan. Kesan radiologinya mungkin osteoartritis genobilateral, dominan kompartemen medial. Ya, Isra sudah, itu aja Isra. Mungkin ditambah disertai joint space narrowing gitu, Hmm. osteopit dan subchondral sclerosis mungkin ada. Ya, sudah, ada lagi? Dari saya itu mungkin dokter. Nurul Asma Khalil, silakan disempurnakan atau ditambahkan, mungkin ada pendapat lain. Silakan. Nurul. Baik, dokter. Mm-mm. Gimana? Mau ada yang ditambahkan, Nurul, untuk menyempurnakan mungkin? Atau memperbaiki? Mungkin Isra ada yang belum tepat? Gimana? Untuk yang right itu patelanya dalam batas normal, dokter. Apanya? Yang right, Ya, kemudian untuk yang dalam batas normal apanya? patelanya, dokter. Patella. Di sini malah nggak jelas itu patelanya. Soalnya posisinya overlap sama tulang femur. Karena ini posisinya AP, bukan posisi lateral. Harusnya memang foto ini dilengkapi foto lateralnya. Itu akan lebih menyempurnakan. Tapi ini tadi nyari adanya yang AP aja. Jadi nggak bisa kita mengevaluasi patella. Overlap sama femur distal. Next. Apa lagi, Nurul? Makanya kalau pas temennya latihan baca, tolong diperhatikan. Jadi bisa langsung merespon gitu loh. Nurul, ada lagi Nurul? Untuk gambar atas itu foto AP, kedua lutut menunjuk. Untuk foto AP-nya, kedua lutut menunjukkan gambaran osteoartritis genobilateral, dokter. Ya, itu sama aja kayak tadi. Ada tambahan lagi nggak? Ada yang bisa menyempurnakan? Mohon izin dokter menyempurnakan dari Isra tadi dokter.
Ya, silakan Adrian. Kalau dari saya sebenarnya untuk eh, tadi yang sudah disebutkan oleh Isra itu sudah benar semua untuk alignment, bone, cartilage sama soft tissue-nya. Cuma di sini saya menambahkan terkait grade-nya dokter. Osteoartritis yang dari apa namanya? Aduh, bentar lupa dokter. Green Lawrence. Nggih, Green Lawrence itu menurut saya udah di grade 2 sepertinya dokter. Karena sudah ada osteofit, sudah ada Grade 2 kanan kiri. nggih, 2 atau 3. Kayaknya kalau yang 3 itu yang sebelah dextra dokter. Hmm. Udah, itu aja. Nggih, sampun dokter. Ya, sudah lumayan. Jadi pertama kita perhatikan alignment-nya. Di sini ada disalignment. Kenapa dikatakan disalignment? Karena sudah ada penyempitan celah sendi. Ya, alignment tadi kan saya udah bilang ya, ada poin yang menilai celah sendi. Ini celah sendi femorotibial medial kiri juga kanan. Ya kan? Hanya yang kanan itu lebih sempit daripada yang kiri. Kemudian ada subluksasi. Ya, sudah bergeser ke medial. Jadi yang kanan udah menyempit, lebih sempit dan bergeser. Makanya disebut dengan disalignment. Nanti itu disebutkan, tidak hanya osteoartritisnya, tapi subluksasinya juga. Kemudian yang kurang lagi adalah dislokasi. Trabekulasi, maaf. Trabekulasinya di sini udah kasar ya. Dan juga ada sklerotik juga di endplate atau di ujung-ujung dari tulang femur maupun tibia. Jadi ada osteoporosis. Kemudian spur formation-nya itu banyak ini ya. Ada di eminensia intercondyloidea, di epicondylus lateral maupun medial yang sudah disebutkan Isra tadi. Banyak ini spurnya. Ini juga. Jadi itu spur formation atau lipping formation. Sama aja. Jadi secara fotoradiologi diagnosisnya osteoartritis genu bilateral grade 3 terutama yang kanan. Disertai subluksasi femorotibial kanan. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Paham ya? Tapi secara umum udah bagus. Kalian sekali diajarin udah nyantol. Next. Ada yang mau baca? Sukarelawan, nggak usah tunjuk-tunjukan biar cepat. Oh, mintanya ditunjuk berarti ya. Siti Hikmatun Nikmah. Tolong dideskripsikan. Siti, Siti hadir? Ya, silakan dibaca. Mohon maaf dokter, sebelumnya saya
Suaranya kecil sekali. Bisa dimulai, Siti? Siti, gimana? Ya, ya, agak cepat. Sambil nunggu Siti, Siri deh yang mirip temennya Siti. Siri Habibah. Nanti Siti juga menyempurnakan. Siri. Oke, dokter. Ayo coba dibaca. Siri. Izin, dokter. Gimana Siri? Kan, apakah sudah terdengar, dokter? Iya, sudah. Yuk. Jadi ini merupakan X-ray genobilateral dengan AP view. Pada X-ray ini itu digunakan untuk menilai alignment lutut, dokter. Iya, terus. Kemudian pada alignment-nya itu tanpa ada deviasi aksis tungkai ke arah lateral distal yang menunjukkan adanya gambaran genovarum atau bowleg bilateral. Kemudian tidak ada dislokasi juga, dokter. Terus? Lalu pada bone-nya itu korteks tulang femur distal dan juga tibia proksimalnya tampak utuh. Sama tidak tampak garis fraktur juga, dokter. Lalu pada bone-nya juga ada perubahan degeneratif berupa osteofit marginal ringan dan juga sklerosis subkondral, dokter. Terus? Lalu pada labelnya atau joint-nya itu tampak penyempitan di celah sendinya di sendi kompartemen media bilateral. Lalu pada kompartemen lateralnya itu relatif lebih lebar. Apanya yang lebar? Kompartemen lateralnya, dokter. Terus? Lalu pada S-nya atau soft tissue-nya itu tidak tampak pembengkakan
jaringan, lalu juga tidak ada kalsifikasi jaringan lunak. Untuk Terus kesannya itu pada X-ray ini itu osteoartritis genobilateral dengan predominan kompartemen medial, dokter. udah gitu. Serta tidak tampak fraktur akut ataupun dislokasi. Udah. Oke, sampun dokter. Siti, gimana Siti? Izin menambahkan dokter, dari alignment-nya yang di bagian dextra, femorotibial alignment-nya tuh tampak translation, jadi tibianya sedikit bergeser ke arah anterior terhadap femurnya. Kemudian pada bagian sinistra itu dalam posisi normal. Kemudian untuk bone di femur distal untuk korteks anterior dan juga posteriornya itu tampak intak. Untuk condylus femurnya tampak yang bagian dextra itu tampak sklerosis subchondral. Untuk condylus sinistranya tampak sklerosis subchondral juga, namun tampak lebih ringan, tidak tampak lesi litik. Kemudian pada tibia proksimalnya yang bagian dextra juga tampak sklerosis subchondral pada bagian permukaan atas. Kemudian untuk korteks tibianya itu tampak intak. Kemudian untuk kartilago dextranya untuk joint space-nya itu tampak menyempit. Kemudian osteofit femur anteriornya tampak prominent. Kemudian pada osteofit femur posteriornya juga tampak ada tonjolan di bagian posterior condylus femur. Untuk osteofit tibia tampak sedikit ada di tepi anterior tibia. Kemudian untuk soft tissue-nya tidak tampak pembekakan jaringan lunak, kemudian tidak tampak kalsifikasi. Mungkin dari saya itu, dokter. Kesimpulannya, Mungkin kesimpulannya itu osteoartritis genobilateral untuk yang bagian dextra itu grade 3 dengan penyempitan celah sendi yang signifikan, osteofit multiple besar, sklerosis subchondral yang jelas. Bagian sinistra itu grade 2, penyempitannya ringan sampai sedang, osteofitnya itu masih tahap awal. Kemudian mungkin itu saja, dokter. ya, jadi ini osteoartritis genobilateral grade 4. Kenapa? Karena sudah tidak menyempit saja, ini sudah hilang. Joint space-nya sudah hilang. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, ada subluxasi. Ya, jadi ada pergeseran, benar. Kanan kiri. Yang lebih jelas memang yang kanan, tapi semuanya ini bergeser. Sudah disalignment. Ada subluxasi, femorotibial joint, kanan kiri dengan penyempitan celah sendi kanan kiri severe, sudah nyempit, sudah hampir menyatu itu ya. Enggak ada lagi gambaran loosen di antaranya. Kemudian sklerotiknya banyak memang, jadi ada degeneratif proses juga, ada osteoporosis juga, dan benar osteoartritis. Jadi spurnya juga banyak ini. Ya, ini grade 4 menurut Kellgren Lawrence.
dengan subluxasi bilateral. Next. Nah, ini ya, ini klasifikasi Kellgren-Lawrence yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Memang grade 4 itu ini kalau di gambar ini dia masih ada terlihat ya. Kalau yang gambar yang sebelum ini tadi itu sudah tidak terlihat sama sekali. Jadi jelas grade 4, nggak mungkin grade 3, apalagi grade 2. Jadi grade 2 itu hanya ada spore formation aja. Grade 1 bisa normal, bisa sudah ada spore tapi minimal banget. Ya. Next. Sekarang pengguna Zoom itu siapa namanya? Terus yang jelas saja Hildan Amarudin. Tolong dibaca Hildan. Hildan. Enggak, dokter. Silakan. Izin, dokter. Jadi ini untuk hasil dari foto dari tulang panjang Apa? femur gitu. Ya, femur ini. Terus AP lateral. Oh, oke. AP dan lateral. Kanan apa kiri? Ini eh, eh, yang kanan gitu, dokter. Nggak bisa ditentukan ya, karena yang bawah kepotong. Kalau kita bisa melihat os fibula, mungkin bisa memperkirakan posisinya. Ini memang nggak ada markernya pula ya. Jadi secara Oke. kelayakan foto ini kurang layak sebenarnya karena nggak ada marker. Kemudian usia, identitas kira-kira ini Oke, dokter. anak apa dewasa? Anak kecil mungkin, dokter. Anak karena apa? Karena dari panjang femurnya itu juga kelihatan Apa lagi? lebih kecil, ngoten nggak, dokter? Apa lagi? Izin Lalu menambahkan mungkin itu juga belum menyatu, dokter. Apanya? Yang gambar yang di sebelah kanan itu harusnya kalau misalkan udah dewasa lebih menyatu, lebih kecil gitu loh jadi sendinya antara tulang yang bagian atas itu antara femur sama entah tibia atau itunya tuh harusnya menyatu, dokter, kalau yang udah lebih dewasa, dan di sini kan terlihat tidak menyatu, dokter. Apa lagi? enggak, dokter. Mungkin maksudnya tuh lempeng epiphysis-nya, dokter, growth plate-nya yang Ya, dimaksud. epiphyseal plate-nya belum menutup, ya, terlihat jelas itu. Ya, lanjutkan. Izin melanjutkan nih, dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan ada pelebaran
growth plate-nya, jadi itu termasuk dari tenden tulang panjang anak, terus juga ada metafisis yang tidak rata ya dokter. Maksudnya Ada gimana? ada kayak ada ininya dokter, cekungan cuping gitu ya dokter. Makanya nak sesuai sistematika, Hildan. A, B, C, S. Jadi kamu yang bacanya sesuai itu. Alignment bagaimana? Bone bagaimana? Celah sendi bagaimana? Soft tissue bagaimana? Wes beres, Marino tinggal menyimpulkan. Jadi nggak usah mbok deskripsikan sendiri-sendiri dengan caramu. Nanti ada yang kelewat mesti. Oh gitu dokter. Izin mengulangi gitu dokter. Dari alignment-nya itu masih dalam batas normal, tidak ada dislokasi, juga tidak ada angulasi. Lalu dari bone-nya itu kayak ada densitas yang menurun ya dokter. Namanya apa? Sama korteksnya itu kayak tampak lebih osteopenia ya dokter. Lesi osteolitik, ya. Oke, oke. Mana coba kamu tunjuk sih. Izin ya dokter. Izin kalau salah dibetulkan ya dokter. Ya jelas. Mungkin ini dokter. Atau salah saya. Betul. Apa lagi? Mana lagi? Yang jelas. Di atasnya itu tadi, ya. Di atasnya itu tadi Oh juga. enggak. Terus, apalagi selain osteolitik? Terus dari kartilagonya tadi ada growth plate yang lebar. Terus juga dari celah sendinya juga masih baik. Lalu dari S-nya, soft tissue-nya, jaringan lunaknya itu tidak ada tampak kalsifikasi ya dokter. Sama juga nggak ada tanda-tanda cedera. Ini non trauma kasusnya. Keterangan klinis tambahannya, ini pasien Oke. non trauma. Ada Mungkin yang itu dokter bisa kesimpulan. kesimpulannya, Hildan? Mungkin niki ya dokter. Arkitis mungkin dokter. Apa? Arkitis. Arkitis. Tulisannya ya apa? Tulisannya itu RAKHITIS. Rakitis. Apa itu rakitis? Oke, niku. Apa itu rakitis? Aritis niku kayak biasanya itu pada anak dokter itu akibat dari gangguan mineralisasi tulang dokter. Sama Jadi ada defisiensi apa jadi dia? biasanya di vitamin D dokter. Ya vitamin D, ya kalsium, ya fosfat, ya. Akhirnya Iya dokter. tulangnya jadi lunak Akhirnya, kan kalau kurang. nggih. Nama lainnya rickets. Ya wes, itu pendapatmu. Ah, Sekarang oh nggih.
Ya, udah cukup Hildan, makasih. Sekarang Debbie Inggar, setuju nggak? Setuju, dokter. Kamu kok Kar- main setuju aja Debbie, ya wes, kenapa? Karena terdapat pelebaran ini, dokter, growth plate-nya. Terus tulangnya tuh tampak lebih osteopenik, dokter. Terus ada lagi Debbie? Terus ada cuping dan fraying, dokter. Apa lagi? Mungkin itu, dokter. Jadi kamu setuju rakitis atau rickets ya? Iya, dokter. Krishna. Ini Krishna. Iya, dokter. Gimana Krishna? Hmm, setuju sih, dokter. Krishnanya ada dua ya? Trisna sama Krishna, dokter. Krishna maksudnya. Nggak apa-apa, wes kamu dulu. Bentar lagi Krishna siap-siap. Kalau menurut saya sih, setuju, dokter. Delok neh, ojo setuju. Belum tentu suara terbanyak itu benar. Setuju? Iya, dokter. Nggak ada tambahan? Coba kamu cek lagi, lihat lagi Krishna. Sudah? Setuju? Iya, dokter. Krishna sekarang. Krishna. Adi. Ini kamu kembar, tak? Ini juga ada Adi nyatanya. Kembar beda ibu, beda bapak ya. Mana Krishna? Krishna? Nggak hadir ya berarti? Niki kula, dokter. Oh ya wes ayo. Moga-moga nggak ikut-ikutan. Krishna silakan. Kalau Apa? niki dokter, pertanyaan dokter putus bu. Ya wes, kamu nulis saja kalau nggak jelas di chat. Kamu setuju apa enggak? Kalau enggak setuju kamu apa? Ayo, salah entek waktu nih. Padahal masih banyak ini yang mau kita pelajari. Izin berpendapat, dokter. Oh ya wes, yang cepet aja wes. Kalau dimulai dari alignment tadi itu ABCS-nya itu tadi sama seperti Hildan. Namun menurut saya ini tuh eksarkoma karena nampak Apa? sunburst. Ewing, dokter, di sini ada sunburstnya.
Terus? Ya, itu dokter. Kesimpulannya Ewing sarkoma. Ewing sarkoma. Ya, bagus. Jadi memang di sini ada periosteal reaction. Coba perhatikan lagi. Ada yang lamelar, yang terakhir saya tandain. Ada yang Codman triangle. Ini ya. Sekarang saya hapus, kamu cek, kamu lihat lagi. Ini juga Codman triangle. Terus yang ini lamelar atau union skin. Ya, kemudian kita cek lagi. Jadi kalau baca foto, kalau kamu nggak jelas ya zoomen biar kelihatan reaksi periostelnya. Kemudian lesi litiknya, ya, lesi litik yang batasnya nggak tegas, jadi zona transisionalnya luas ya. Jadi semakin nggak tegas antara bagian tulang yang masih normal dan lesinya itu batasnya tidak tegas. Menunjukkan ini lesi yang agresif, yang malignan ya. Apalagi periosteal reaction-nya seperti itu tadi. Terus soft tissue-nya juga ada keterlibatan itu ya. Soft tissue-nya ini swelling ini di sekitar Codman triangle dan sunburst atau ada juga lamellar periosteal reaction tadi. Itu ada soft tissue swelling, soft tissue tumor, jadi ada infiltrasi ke soft tissue-nya. Ya. Epiphyseal plate-nya memang belum menutup. Kemudian ukuran tulangnya ya. Ukuran tulangnya ini lebih besar kalau dia tulang normal, dia nggak segendut ini. Kan mesti gini ya, terus sampai ke bawah. Ini kan dia mulai dari diafisisnya ya, yang kena ini ya, diafisisnya sampai ke tengah itu tebal karena memang ada tumor disertai reaksi periosteal tadi. Ya. Karena ini anak-anak yang paling sering keganasan pada tulang anak dengan tipe yang agresif gini, Ewing sarcoma. Ya, bagus. Makasih. Next. Nih ya, udah nggak usah ya kelamaan. Saya deskripsikan ya. Jadi untuk foto lumbosakral ini foto lumbosakral apilateral, bukan foto BNO atau abdomen ya, bukan. Ini foto yang menunjukkan tulang lumbosakral. Ini yang pertama kita lihat adalah alignment-nya. Alignment kita cek ini ya. Ternyata ada yang nggak segaris. Itulah yang disebut dengan listesis. Jadi spondylolistesis. Jadi dia bergeser. Yang superior ke anterior, yang posterior ke yang inferior ke posterior. Jadi cara melihat alignment itu gitu. Dibuat garis imajiner. Kemudian selain itu, jadi ditentukan ya. Itu yang listesis itu setinggi apa?
Kalau pada pasien ini ini kan sakrum S1, ini L5, 4, 3, 2, 1. Berarti spondylolistesis L45. Nanti itu ada grade-nya, kamu nggak perlu sampai detail itu. Kemudian disertai dengan ada penyempitan intervertebral space di setinggi L45 juga. Udah geser listesis juga menyempit, bandingkan sama intervertebral space yang lain, itu jaraknya beda. Yang L45 lebih sempit. Kemudian korpus sudah ya, listesis, intervertebral space, processus spinosus dan transversus. Processus spinosus yang ini ya. Kok nggak bisa? Bentar. Salah. Ini ya, yang tengah ini processus spinosus. Processus transversus yang ini. Ya. Tuh, itu juga dicek. Kemudian pedicle itu ini, yang kayak mata ini. Pedicle bisa intak normal atau mengalami destruksi. Misalnya pada metastasis atau infeksi. Kemudian line of weight bearing pada lumbosakral itu, jadi pusat titik tumpu tubuhnya bisa dicek dari L3. Titik tengahnya dia ada di depan promontorium, jadi unstable lumbosakral. Jadi kesimpulannya di sini spondylolistesis setinggi L45, kemudian disertai dengan unstable lumbosakral dan penyempitan intervertebral space L45, suspeknya HNP. Ya, tapi kita nggak bisa ngomong HNP, pasti HNP, karena ini kita hanya bisa melihat tulangnya. Kita nggak bisa melihat diskus intervertebralisnya, tidak bisa melihat soft tissue-nya langsung kan. Ini hanya tanda sekundernya aja. Jadi curiga HNP setinggi level L45 itu sarannya disuruh MRI untuk memastikan. Selain di setinggi L45, juga di setinggi L5S1. Selain ini juga ini ya, menyempit juga. Jadi multi level HNP, kemungkinan besarnya seperti itu. Ya, next. Terakhir kayaknya nih. Nah, ini kita adik-adik harus tahu spondylolistesis itu kalau geser tadi ya, ini vertebral slip. Kemudian spondylolisis. Spondylolisis itu adalah fraktur pada processus articularis dari spine ya. Processus articularis pada spine bisa dimanapun levelnya, biasanya karena trauma ya. Kemudian spondylosis, proses degeneratif, mirip kayak osteoartritis, tapi di spine namanya spondylosis. Kemudian spondylitis, nah itu yang karena infeksi ya, biasanya bisa karena TB, bisa juga non TB. Ya, jadi istilah-istilah itu harus paham kapan kita menggunakan listesis, lisis, losis, litis, ya. Ya wes, karena waktunya udah habis. Adik-adik ada agenda apa lagi ini? Habis? Udah terakhir ya?
sebagian ada yang